Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Kordan Rawamangun maupun yang mengikuti pengajian kita ini di tempat masing-masing melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah dan jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberi kita bimbingan sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar, dan setelah itu Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu menerapkan ajaran Allah dan Rasul-Nya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berharap kita dimasukkan ke dalam golongan ahli Quran, orang yang selalu menekuni dan menerapkan ajaran Al-Quran sehingga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita membahas surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrah. Tapi ada yang mengatakan sebagian dari surat Al-Ma'un itu diturunkan di Makkah dengan konteks tertentu, dan ada sebagian yang diturunkan di Madinah setelah hijrah dengan konteks yang lain. Konteks di Makkah itu menjawab tantangan atau pertanyaan atau bantahan orang kafir, orang musyrik Makkah. Sedangkan di Madinah itu konteksnya adalah menjawab atau mengomentari orang-orang munafik di Madinah. Tapi mayoritas ulama ahli tafsir menyebutkan semuanya Makkiyah, semuanya diturunkan di Makkah. Yang mengatakan ini diturunkan Madinah adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah. Yang mengatakan bahwa sebagian diturunkan di Makkah dan di Madinah. 3 ayat yang pertama itu diturunkan di Makkah, dan 4 ayat terakhir diturunkan di Madinah. Sebab turunnya surat ini, ayat 1 sampai dengan 3 turun sebagai kutukan terhadap orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Contohnya yang menonjol adalah As bin Wa'il. As bin Wa'il kita sebut pada pertemuan yang lalu. Dia adalah bapaknya Amr bin As. As bin Wa'il itu jahat sekali, karena ketika salah satu anaknya masuk Islam, dia aniaya setiap hari dicambuk. Setiap hari dicambuk sampai satu saat dia bisa meninggalkan rumahnya dan ikut hijrah ke Habasyah. Dan juga Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini ayahnya Khalid bin Walid.
Jadi di antara anaknya As bin Wa'il ada yang menonjol karena belakangan masuk Islam, yaitu Amr bin As. Walid bin Mughirah ada anaknya yang menonjol karena setelah masuk Islam dia menjadi komandan perang yang tangguh dan untuk menjawab Abu Jahal. Ayat yang keempat sampai ke-7 turun sebagai kutukan terhadap orang-orang munafik yang ditandai dengan melalaikan sholat, yang suka pamer ketika melakukan kebaikan dan tidak mau meminjamkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Perbedaan kaitan antara surat Al-Ma'un dan surat sebelumnya yaitu surat Quraisy, bahwa di surat Quraisy yaitu li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-shayf, di situ ada anjuran mengabdi kepada Allah yang memberi makan. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Sedangkan di surat Al-Ma'un ada kutukan bagi orang yang tidak mau memberi makan. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Kaitan yang lain adalah bahwa di surat Quraisy ada anjuran untuk menyembah Allah, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sedangkan di surat Al-Ma'un ada kutukan bagi orang yang melalaikan menyembah kepada Allah, yaitu salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mari kita bahas ayat demi ayat, kata demi kata. Ayat yang pertama yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama? Sebentar, saya tadi mengatakan mendustakan agama. Di sini ada kata biddin. Biddin terjemahannya apa? Di teks yang saya copy paste disebutkan mendustakan agama. Saya mengajak kalau menafsirkan satu ayat Al-Quran, kita melihat ayat lain yang berbicara tentang hal yang sama. Di surat ini disebut ad-din. Mari kita lihat di surat yang lain kata ad-din itu artinya apa. Ada ad-din artinya agama, yaitu Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Islam adalah ketundukan dari agama yang diakui oleh Allah hanya satu, yaitu Islam. Bagaimana dengan agama Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad? Semua agama Nabi-Nabi adalah Islam. Mereka tidak menyebut agamanya itu Islam karena mereka bukan orang Arab. Karena Nabi Muhammad orang Arab, maka agama itu disebut Islam. Tapi ajarannya sama. Logikanya, para nabi dan para rasul itu kan diutus oleh Tuhan yang sama. Masa ada Tuhan yang sama mengutus berbagai utusan yang pesannya itu beda? Tidak mungkin, pasti sama. Di sini kata ad-din artinya adalah Islam, agama ketundukan. Kenapa ad-din itu kita artikan agama? Ad-din itu artinya peraturan-peraturan. Jadi kalau kita mengikuti agama, kita mengikuti aturan-aturan. Berbeda dengan orang yang tidak mau mengakui agama, mereka tidak mengakui adanya aturan yang dibuat oleh Allah.
Mereka membuat aturan seenaknya sendiri, mengikuti hawa nafsu. Meskipun tidak masuk akal, itu dicanangkan sebagai peraturan, baik itu peraturan hidup maupun peraturan berpolitik maupun peraturan kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak masuk akal, tapi tetap mereka memakainya karena mereka tidak mau memakai aturan yang universal. Saya menyebut universal karena Allah itu mengatur segala sesuatu untuk makhluknya secara umum, maka aturan-aturan dari Allah pasti universal. Karena ad-din itu isinya adalah aturan-aturan, maka tempat di mana aturan-aturan itu ditegakkan disebut Madinah. Rasulullah menyebut kota Yathrib dengan kata Madinah karena di situ tempatnya din, tempat orang mengikuti aturan-aturan, tidak boleh hidup seenaknya sendiri, tidak boleh saling membunuh dan sebagainya. Dan situasi atau kebiasaan yang mengikuti aturan itu disebut Madaniyah. Kita menyebut Madaniyah itu kebudayaan. Orang yang mengikuti aturan-aturan disebut Madani. Masyarakat Madani artinya masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang mengikuti aturan-aturan. Jadi kalau kita mengartikan alam ara'aitan tadi yukadzibu biddin, ad-din itu sebagai agama, maka kita menerjemahkannya, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Ada ayat yang lain yang menggunakan kata ad-din, artinya masih serupa. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wa man fil ardh. Apakah mereka mencari agama selain Islam? Jadi din di sini artinya agama lagi. Wa lahu aslama man fis samawati wal ardh. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi sudah tunduk kepada Allah. Tau'an wa karha, baik tunduknya secara sukarela maupun secara terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan mereka besok akan dikembalikan atau akan menghadap kembali kepada Allah. Lagi di ayat ini ad-din artinya agama. Ada ayat yang lain, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan idil hukmu illallah amara alla ta'budu illa iyyah dzalikat dinul qayyim. Disebutkan dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Orang-orang yang menyembah berhala itu mereka tuh hanya menyembah nama-nama saja yang mereka sebut sendiri, lalu mereka konsensus untuk menyembah itu, baik yang mereka lakukan maupun nenek moyang mereka. Padahal Allah tidak memberi kekuasaan, tidak memberi otoritas kepada yang mereka sembah itu. Allah itu merintah hanya menyembah atau mengabdi kepada Allah saja. Nah, menyembah kepada Allah saja itulah yang disebut ad-dinul qayyim, agama yang lurus atau agama yang tegak. Jadi paling tidak ada 3 ayat yang menunjukkan bahwa ad-din adalah agama. Mari kita lihat ayat yang lain. Di Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin. Apakah kita bisa menerjemahkan Malik Yaumiddin itu sebagai pemilik hari agama? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki Yaumiddin, hari ad-din. Biasanya ad-din di situ diartikan pembalasan. Apa hubungannya peraturan dan pembalasan? Jadi dikatakan bahwa agama itu aturan-aturan.
Dalam aturan-aturan itu ada the do's and the don'ts. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Do's dari kata do, don't, the do's and the don'ts. Itulah aturan. Nah, karena agama itu isinya aturan-aturan, maka aturan-aturan itu harus ditegakkan. Harus ada reinforcement. Nah, reinforcement itu adalah pembalasan. Bagi yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan baik, bagi yang melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan pula. Maka ad-din baik diartikan sebagai agama maupun sebagai pembalasan masih ada kaitan. Akar katanya sama, bahkan bunyi katanya sama. Ya. Jadi maliki yaumiddin artinya Allah itu yang memiliki hari pembalasan. Ada lagi, walladzi atma'u an yaghfira li khuti'ati yaumiddin. Nabi Ibrahim menguraikan kepada masyarakatnya bahwa kamu menyembah berhala, emangnya bisa mendengar? Emangnya mereka bermanfaat atau membahayakan kamu? Terus beliau mengatakan, Tuhanku adalah yang mengatur alam raya ini. Tuhan yang mengatur alam raya ini antara lain adalah walladzi atma'u an yaghfira li khuti'ati yaumiddin. Adalah Tuhan yang aku ingin Dia mengampuni semua kesalahanku pada hari ad-din. Hari ad-din berarti artinya hari pembalasan. Ya. Lagi, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Orang-orang kafir setelah dibangkitkan kembali, kemudian di padang mahsyar diminta pertanggungjawaban. Mereka mengatakan, celaka, ini hari pembalasan. Jadi yaumuddin hari pembalasan. Hadza yaumul fasl. Ini adalah hari pemisahan, hari keputusan. Fasl itu dari kata fasola, memisahkan. Memisahkan mana orang yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Karena hari itu dipisah-pisah antara orang yang masuk surga dan neraka, maka disebut yaumul fasl. Untuk memisahkan itu harus melalui proses keputusan. Maka di terjemahan ini disebut hari keputusan. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian mendustakannya. Jadi kalau kita kembali kepada arti ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kita menerjemahkannya agama atau pembalasan. Saya cenderung pemahaman saya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa merenungkan juga. Pemahaman saya dua-duanya masuk. Ya, untuk satu ayat ini istimewa. Dia diterjemahkan sebagai apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama masuk? Apakah kamu tahu orang yang mendustakan hari pembalasan masuk juga? Jadi istimewa dibanding dengan ayat-ayat yang saya kutip tadi. Ada yang jelas artinya itu agama, ada yang jelas artinya adalah pembalasan. Tapi di ara'aital ladzi yukadzibu biddin bisa mengandung dua-duanya. Orang itu mendustakan agama, tidak mau mempercayai aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, bisa. Orang itu tidak mau mengakui hari pembalasan. Jadi mereka berbuat seenaknya sendiri karena mereka merasa tidak harus bertanggung jawab. Lalu mari kita bahas tentang yukadzibu. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu orang yang mendustakan? Bedanya yukadzibu dan yakdzibu. Kalau yakdzibu itu berdusta. Tapi kalau yukadzibu itu mendustakan. Mendustakan itu artinya menganggap orang yang berbicara atau pasangan partner bicaranya itu dianggap bohong, dianggap dusta. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu mengetahui orang yang menganggap agama atau menganggap hari pembalasan itu
bohong. Lalu mari kita cari ayat-ayat yang lain yang berbicara mengenai kebohongan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ini kenapa mereka itu tidak percaya kepada Nabi pembalasan. Alasannya hanya ikut-ikutan saja. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika mereka diajak, ayo ikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, kita mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang. Jadi mereka mengikuti agama nenek moyang. Nah, ini kalau kita lihat, ada misalnya di Amerika itu suatu pulau yang orangnya itu menyembahnya itu secara animis, budayanya masih sangat terbelakang, tidak ada listrik, dan pemerintahnya membiarkan pulau itu begitu saja, jangan dikasih kemajuan teknologi untuk preservation, pelestarian budaya. Pelestarian budaya bahwa ada masyarakat yang semacam ini. Kalau orang Islam bisa nggak membiarkan ada satu pulau yang penduduknya dibiarkan begitu saja? Nggak bisa kalau orang Islam. Orang Islam itu kalau ada orang sesat mesti diberitahu, dikoreksi. Itu orang Islam. Tapi kalau orang non-Muslim, ya mereka tidak mengakui agama, tidak mengakui Allah, maka mereka bisa berbuat seenaknya sendiri. Nah, banyak orang yang tidak mau menggunakan pikirannya sendiri, hanya ikut-ikutan saja. Karena mereka ikut-ikutan bapak, kakek, nenek, dan sebagainya, mereka menganggap mereka mengikuti yang mulia, sehingga mereka menyebut kakek neneknya itu sebagai leluhur. Nah, istilah leluhur itu bisa misleading, karena tidak selalu orang tua kita itu benar. Tidak selalu orang tua kita itu benar. Kalau orang tua kita salah, kita harus koreksi. Contoh yang paling ideal adalah Nabi Ibrahim. Beliau melihat orang tuanya mengikuti cara yang salah, maka dia koreksi. Masyarakatnya juga begitu. Sampai dia menghadapi resiko dibunuh, nggak apa-apa, tapi beliau tetap berjuang. Jawaban Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka mengikuti agama nenek moyang mereka itu meskipun nenek moyang mereka itu tidak bisa berpikir apapun? La ya'qilun, dan kata akal, tidak bisa menggunakan akalnya atau tidak bisa memikirkan suatu apapun. Wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi kita tidak boleh, bahasa fikihnya, tidak boleh taklid buta. Kita kalau mengikuti agama harus itba'. Itba' itu artinya mengikuti, taklid itu artinya juga mengikuti. Bedanya, kalau itba' kita mengikuti tapi dengan mengetahui dalilnya. Kok sholat subuh pakai doa kunut? Ikut, tapi kita jangan ikut-ikutan saja. Kita coba cari dalilnya. Kalau ketemu, oh ada kok Rasulullah pernah melakukan. Nah, kalau Rasulullah pernah melakukan, maka kita boleh melakukan. Kok tidak baca kunut? Rasulullah pernah kok sholat tidak kunut. Ya, jadi ketika kita mempelajari kita baca kunut atau tidak, dua-duanya ada referensi dari Rasulullah. Kalau misalnya orang mengatakan, loh kan dulu pernah doa kunut tapi habis itu tidak lagi. Begini, kalau ada pedoman fikih bahwa kalau Rasulullah pernah melakukannya dan tidak secara terus-menerus, berarti itu sunnah. Kalau itu sunnah, maka kita boleh mengikuti. Ketika kita mengikuti, boleh sesekali
dan boleh dipersering, lebih sering daripada Rasulullah. Contohnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu Rasulullah itu hanya berapa kali? Hanya 3 kali. Habis itu nggak mau lagi 2, karena khawatir kalau dijadikan wajib. Karena Rasulullah pernah melakukan itu, maka itu dianggap sunnah. Nah, kalau itu sunnah, maka kita persering boleh. Kita persering, jadi setiap malam di bulan Ramadan sholat tarawih boleh. Kalau kita mau ngikuti Rasulullah benar-benar, ya udah 3 malam aja, habis itu nggak usah lagi. Ya, tapi bahwa kalau Rasulullah pernah melakukannya meskipun hanya sekali 2 kali, maka itu berarti sunnah kalau tidak dilarang lagi. Ya, kalau Rasulullah pernah melakukan kemudian melarang, nah itu baru. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah melarang, berarti itu sunnah, dan sunnah itu bisa dilakukan dengan dipersering atau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, alhamdulillah di masjid ini ada yang baca kunut, ya kita amin. Tidak baca kunut, ya kita ikut. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang bersatu. Ya. Lagi, ada orang yang mendustakan agama itu hanya karena mengikuti hawa nafsu saja. Contohnya yang diuraikan oleh Allah, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti tantanganmu, tidak mau menjawab tantanganmu atau ajakanmu, maka ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu saja. Mengikuti hawa nafsu itu bisa nafsu ingin kaya, nafsu ingin kuasa, nafsu ingin melecehkan orang lain. Nafsu ingin melecehkan orang lain itu bahasa sehari-harinya itu bullying itu dorongan untuk melecehkan orang lain, baik secara fisik maupun secara kata-kata. Ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu saja. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa orang yang lebih sesat dibanding orang yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu saja tanpa mengikuti pedoman dari Allah. Huda itu pedoman hidayah, ya, itu guidelines, pedoman. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu saja tanpa mengikuti pedoman-pedoman dari Allah, kemungkinan besar kita akan sesat. Hawa nafsu penting. Tanpa hawa nafsu kita tidak bisa hidup. Tapi hawa nafsu harus dikendalikan. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu kemungkinan besar dia bisa mengikuti ajaran-ajaran Allah. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu, misalnya aku kepingin kaya mendadak, kepingin cepat kaya, kepingin menjadi OKP, maka caranya gimana? Korupsi. Wah, itu meskipun akal mereka itu tidak membenarkan itu sebagai perilaku yang baik, mereka tetap jalani saja. Jadi dalam hati mereka mengakui bahwa yang mereka lakukan itu salah, tapi mereka tetap mengikuti karena mereka kalah dengan hawa nafsunya sendiri, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Ada juga orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan dikarenakan mereka itu menutup diri. Menutup diri itu bahasa Inggrisnya kafir. Barangkali ini wallahu alam sejarah bahasanya bagaimana, barangkali kafir itu dari bahasa Arab kafaro. Kafir orang yang menutup diri. Nah, orang yang menutup diri artinya tidak mau menerima informasi dari luar karena dia sudah meyakini bahwa yang aku jalani ini benar. Maka orang itu menolak informasi apapun meskipun benar, tapi informasi itu berbeda dengan apa yang dimiliki. Oleh karena itu mereka
dinasihati pun tidak akan ada gunanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang menutup diri sama saja kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Karena mereka menutup diri, maka Allah menutup hati mereka, menutup akal mereka, tidak mau berpikir yang lain. Wa ala sam'ihim, telinganya juga ditutup. Artinya mereka mendengar tapi seolah-olah tidak mendengar. Wa ala absarihim ghishawah, di matanya pun dia melihat ada kejadian-kejadian yang mengoreksi pendirian dia, tapi tetap saja orang itu tidak paham, seolah-olah ada tutupnya. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang berat. Ada juga orang yang tidak mau mempercayai hari pembalasan karena akalnya nggak nyampe. Coba kita banding, kita manusia dan sapi. Kita misalnya mengatakan, Dek, ini yang kita makan hari ini saja. Yang ini yang saya taruh di sisi sini dimakan untuk besok. Karena besok tidak ada warung buka dan sebagainya, maka kita cadangkan ini untuk besok. Kita manusia bisa mengetahui besok masa yang akan datang. Bandingkan kalau sapi. Sapi, kamu makan hari ini yang ini aja ya. Jangan makan yang ini. Ini untuk besok. Paham nggak? Nggak paham. Yang bisa memahami future hanya manusia yang akalnya sehat. Kalau akalnya tidak sehat, tidak bisa menangkap. Dan untuk menangkap masa depan itu harus latihan. Orang Islam harus selalu orientasinya ke masa depan. Hidup sekarang tidak usah berfoya-foya, tidak apa-apa. Yang penting aku nanti hidup nikmat di surga. Karena tahu masa depan itu ada yang namanya surga dan neraka. Orang yang akalnya nggak sehat, tidak dilatih, nggak bisa membayangkan bagaimana bisa dibangkitkan kembali seseorang yang sudah menjadi debu, sudah berserakan kesana kemari, bisa utuh kembali. Nggak nyambung. Balik daraka ilmuhum fil akhirah. Ilmu mereka nggak nyampe ke akhirat, kehidupan di akhirat. Bal hum fi syakkin minha. Mereka kalau diberitahu ragu-ragu. Masa benar. Bal hum minha amun. Mereka itu buta tentang hari akhir. Maka kalau ada orang mengatakan, mana buktinya? Notabene yang pakai notabene ya, yang kita pernah dengar. Notabene yang mengatakan itu juga belum pernah membuktikan. Mana ada orang mati bangkit kembali? Ya enggak lah, karena bangkit kembali itu kan setelah semua orang mati, semua dunia ini sudah hancur, baru dibangkitkan. Nah kalau jadwalnya belum tiba, ya belum dibangkitkan kembali. Bisanya bangkit itu ada jadwal. Nah orang ini nggak ngerti jadwal. Yang ngerti jadwal itu hanya orang yang akalnya sehat. Kita latihan dengan jadwal. Sholat 2 rakaat. Nanti misalnya seperti tadi ada kunut. Rakaat pertama kok nggak pakai kunut? Belum jadwalnya, belum waktunya. Kita itu sudah terlatih bahwa melakukan segala sesuatu itu ada rukun. Rukun itu artinya prosedur. Prosedur 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita terlatih. Orang-orang itu nggak pernah terlatih. Maka mereka tidak sabar mengikuti prosedur. Maunya bypass. Ya. Jadi alhamdulillah kita bisa percaya. Mereka mengatakan wa qala alladziina kafaru wa idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Orang-orang kafir berkata, apakah kita ketika kita sudah menjadi debu, demikian juga nenek moyang kita.
lalu kita dikeluarkan dari kuburan. Nggak masuk akal. Akalmu yang tidak dimasuki, yang tidak dimasuki. Jadi kalau mereka bilang tidak masuk akal, bukan itu yang tidak logis, tapi akalnya yang tidak bisa dimasukin logika. Ya. Ada juga mereka itu tidak percaya, lalu kalau mereka berbuat baik bagaimana? Tidak ada nilainya besok di akhirat. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan hari pertemuan di akhirat. Ini kan biddin tadi, ara'aitan nabi yukadzibu biddin. Hari pembalasan itu di akhirat. Orang yang kafir, yang menutup diri, habitat a'maluhum, amal-amal mereka itu hangus, lebur. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, mereka tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan neraka disediakan untuk orang-orang yang mendustakan. Wa amman ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik itu artinya orang yang tidak mau melaksanakan perintah atau orang-orang yang suka melanggar. Itu fasik. Fasik, ada ulama yang berpendapat seorang yang fasik mesti kafir. Tapi ada yang mengatakan fasik ada dua macam. Kalau dia masih ada titik kecil mempercayai sebagai tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka orang fasik dianggap dosa besar tetapi tidak kafir. Tapi kalau kita baca di Al-Quran, kalau disebut fasik itu tempatnya neraka. Wa amman ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat tinggal mereka adalah di neraka besok di hari pembalasan. Kullama aradu an yakhruju minha, ketika mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan siksaan api neraka yang kalian dulu mendustakan. Jadi orang mendustakan itu rugi sendiri. Misalnya begini, mana lebih untung orang yang percaya dan tidak percaya akan ada balasan? Anggaplah ini adalah satu balasan. Orang yang percaya, maka dia akan mempersiapkan diri supaya ketika dia ada balasan, dia selamat. Terus, ya kalau memang ada balasan, kalau tidak ada di mana? Bandingkan orang yang tidak percaya, karena tidak percaya maka tidak mempersiapkan diri. Ternyata tidak ada. Ya kalau memang ternyata tidak ada, dia tidak percaya, aman. Tapi kalau ada, kalau orang yang percaya, dia mempersiapkan diri. Karena mempersiapkan diri, kalau tidak ada, ya sudah, aku selamat. Tapi kalau ternyata betul-betul ada, toh aku sudah mempersiapkan diri. Jadi percaya dan tidak percaya lebih aman percaya. Oleh karena itu kita hindari kemungkinan kita bisa mendustakan agama. Ya. Caranya gimana? Kita hindari hal-hal yang kita bahas tadi. Kita jangan mengumbar hawa nafsu. Kita usahakan pikiran kita terbuka. Kita mau menerima informasi dari luar. Hanya orang yang mau menerima informasi dari luar yang bisa melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Namanya saling, itu mau menasihati dan mau dinasihati. Kebanyakan orang hanya mau menasihati tapi tidak mau dinasihati. Nah, orang yang menutup diri susah dinasihati. Kalau susah dinasihati, ya kalau dia benar, kalau dia menyimpang, maka celaka sendiri dia. Saya kira sementara begitu, waktu syuruh masih 3 menit lagi, kita sediakan untuk tanya jawab.